Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kelapangan waktu. Dengan adanya nikmat tersebut, insya Allah kami akan membuat video yang sangat singkat-singkat ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan Islamiyah, yang telah membedakan kepada kita mana itu hak dan mana itu batil, mana itu arak, mana teh kotak, mana alkohol dan mana teh botol. Jadi kami di sini ingin menyampaikan sebuah tugas kelompok yang terdiri dari 11 kelompok. Kami ini adalah kelompok yang ketiga dari banyaknya kelompok. Jadi dari banyaknya kelompok. Jadi kami ini adalah kelompok ketiga yang dibagikan oleh Pak Ramadan. Jadi kami ingin menyampaikan sebuah makalah kami yang berjudul ataupun yang membahas tentang pengertian ulumul hadis dan pembagian ulumul hadis. Pembagian ulumul hadis memang ada dua. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Jadi masuk yang pertama. Apa itu pertama? Yang pertama adalah pengertian daripada ulumul hadis. Ulumul hadis itu diambil daripada yang dimaksud sesuatu yang diambil daripada tradisi ulama. Di dalamnya tradisi ulama hadis. Di dalam bahasanya itu ada bahasa Arab. Memang itu bahasa Arab. Jadi perkataan ulumul hadis, ulum itu diambil daripada bentuk jamak, yang jamaknya itu adalah ilm, yang berartikan ilmu-ilmu. Jadi yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis ini adalah yang berkaitan ataupun yang disandarkan, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia itu dari perbuatan, perkataan, ikrar, dan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita pahami bersama-sama bahwasanya dalam kalimat ulumul hadis itu bisa kita pahami adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan perkataannya, perbuatannya, ikrarnya, dan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang dimaksud dengan pengertian daripada ulumul al-hadis. Pembagian ilmu hadis. Secara umum para ulama membagi ilmu hadis menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Pengertian ilmu hadis riwayah adalah suatu yang membahas tentang pengambilan periwayatan suatu hadis, baik berhubungan dengan perkataan, ketetapan, dan sifat Nabi itu sendiri. Objek hadis adalah perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat Nabi itu sendiri. Manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah adalah bisa menghafal hadis Nabi dan mengetahui bagaimana hadis itu berkembang bagaimana hadis Nabi itu berkembang luas pada umat Islam
pada saat ini. Pendiri ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Suhail Az-Zuhri pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembagian kedua hadis akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah. Saya akan melanjutkan pembagian hadis yang kedua. Pembagian hadis ulumul hadis itu kan ada dua. Yang pertama tadi adalah hadis riwayah yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan pembagian yang kedua, yaitu hadis dirayah. Apa itu pengertian hadis dirayah? Pengertian hadis dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah sanad dan matan itu sendiri. Objeknya rawi dan gurunya rawi itu sendiri, baik diterima ataupun ditolak periwayatannya. Pendiri daripada hadis dirayah adalah Al-Badi Abu Hasan bin Khalaf, tinggal di Ramadus Muji, dan manfaat daripada mempelajari ilmu dirayah, hadis dirayah adalah supaya kita bisa membedakan yang bisa kita jadikan mana hujjah ataupun tidak bisa kita jadikan hujjah. Yang dimaksud dengan hujjah ini adalah bisa kita jadikan sebagai pedoman kita ataupun tidak bisa dijadikan pedoman kita. Jadi dari penjelasan di atas, hanya itu penjelasan yang kami bisa sampaikan. Ini masuk kesimpulan daripada penjelasan ataupun rangkaian yang kami jelaskan di atas. Hanya terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah apa itu pengertian daripada pengertian ulumul hadis. Kesimpulannya adalah segala ilmu ulumul hadis adalah pengertiannya ataupun kesimpulan yang bisa kita ambil ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, iqrar Nabi, dan sifatnya Nabi. Ini adalah yang dimaksud dengan ulumul hadis. Jadi itu adalah poin yang pertama ataupun kesimpulan yang pertama. Jadi masuk yang kesimpulan kedua adalah pembagian daripada ulumul hadis. Ulumul hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah, yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah sesuatu yang membahas tentang pengambilan dan periwayatan yang baik itu dari segi baik berhubungan dari segi perbuatan, perkataan, iqrar Nabi, dan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang dimaksud dengan hadis riwayah. Kesimpulannya, dan kesimpulan daripada hadis riwayah dirayah ialah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah sanadnya dan kaedah-kaedah dari matannya itu, dan manfaat daripada keduanya, manfaat daripada hadis riwayah dan hadis dirayah. Manfaat daripada hadis riwayah adalah kita bisa menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita tahu bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya di Indonesia tersebar, akan tetapi tersebar di seluruh dunia. Yang manfaat daripada hadis dirayah adalah kita bisa mengambil manfaatnya adalah supaya kita bisa membedakan yang bisa kita jadikan hujjah ataupun tidak bisa kita jadikan hujjah. Jadi cukup sekian daripada kesimpulan kami ataupun penjelasan kami. Yang kami ini apabila ada kata salah ataupun cara penyampaian kami kurang yang bagus, ini hanya video yang singkat. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho mal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.